teman-teman semua yang selalu setia menunggu cerita-cerita horor dari Mimin di channel spesial horor ini. Mimin akan segera membawakan satu lagi cerita horor buat kalian, yang kali ini berjudul Rumi, dari akun Twitter @jikumunya, berkisah tentang pengalaman horor di rumah Bude, rumah leluhur yang angker. Bagaimana cerita selengkapnya? Kalau kalian penasaran, langsung saja selamat menyimak dan jangan sungkan-sungkan merinding. Salam horor. Tentang aku dan jiwaku yang lain. Malam yang tidak begitu cerah, tapi semoga kamu dalam keadaan baik. Dan ya, aku mendapatkan satu cerita yang sudah utuh, sudah mendapatkan izin, juga sudah rampung. Aku tidak suka basa-basi. Ku jelaskan intinya sebagai pembuka cerita, lalu biarkan cerita mengalir seadanya. Aku mendapatkan cerita ini dari seorang sahabat karib, seorang perempuan umurnya kurang lebih 37 tahun, beda 13 tahun denganku. Kami bertemu 6 tahun lalu di suatu kos sebelum memutuskan untuk berbagi kamar. Sebut saja namanya Ayu, bukan nama asli. Namanya kusamarkan. Ayu memiliki paras sesuai namanya. Kulitnya putih dengan rambut coklat sebahu. Matanya sayu dan hatinya selalu kosong. Lama tidak bersua, kami memutuskan bertemu di sebuah warung lalapan. Cerita dibuka dengan kesibukan masing-masing, karena lebih dari 4 tahun kami tidak bertemu, menjadikan malam itu malam yang panjang. Jadi begini ceritanya. Setelah ribuan kalimat yang Ayu ucapkan, sampailah kami pada cerita paling mengerikan. Aku kira setelah menikah aku merasa cukup. Nyatanya tidak, apalagi ini bukan tentang aku dan suami, tapi ini juga tentang mereka yang tidak terlihat. Aku mengerutkan kening. Ayu masuk pada inti cerita sebelum menjabarkannya. Mereka, ulangku pada bagian paling ambigu. Iya, mereka. Kali ini dari sudut pandang Ayu. Siapa yang tidak suka jika melihat kekasih akhirnya duduk bertatap muka dengan orang tuaku, meminta restu untuk menikahi anaknya. Aku bahagia saat itu. Aku kira setelah pernikahan pencarianku tentang cinta usai. Merasa cukup, merasa punya seseorang yang bisa berbagi denganku. Susah dan sedih, senang dan bahagia. Tidak, akhir-akhir ini ceritaku berbeda. Laki-laki itu bernama Bagas. Latar belakangnya tidak terlalu buruk. Anak tertua dari 3 bersaudara bekerja sebagai fotografer di sebuah studio, namun tidak memiliki rumah. Maaf, ini sedikit rumit karena harus menjelaskan detail perbagian. Ini adalah pernikahan ketigaku, dan hal itu berhasil membuat mertuaku tidak terlalu suka dengan statusku. Lalu, keadaan hati mertuaku semakin memburuk. Lambat laun, bukan hanya statusku yang dibencinya, namun diriku juga. Sepertinya suamiku sudah lebih dulu tahu, karena gelagat keluarganya begitu kentara. Karena takut aku tidak nyaman,
suami akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tuanya, lalu membawaku menetap pada rumah wanita tua yang masih terlihat segar. Umurnya kisaran 60 tahun dan suamiku memanggilnya Bude. Bukan rumah modern. Rumah ini terlihat lenggang dan tua. Semua pondasinya dari kayu, lantainya semen, dan kamar mandinya terpisah dari rumah. Terletak tepat di bawah pohon beringin. Bahkan kalian bisa melihat akarnya seperti menggenggam bilik kamar mandi itu dengan kuat. Dindingnya dipenuhi lumut dan atapnya tidak ada, sehingga rumbai dari batang pohon menjulur indah masuk ke dalam bilik. Hanya sesekali rumbai itu dipangkas jika sudah mengganggu. Tapi ini lebih baik daripada tinggal bersama sekumpulan pembenci. Kurasa ini cukup damai, bahkan aku bisa membayangkan aku meneguk teh panas saat sore dengan ditemani pemandangan rimbun pohon di halaman belakang. Mungkin ini terkesan seperti tengah menghibur diri, dan aku membenarkan hal itu. Tapi ini benar-benar lebih baik. Tidak apa-apa kan? Tanya Bagas. Aku mengangguk menyuguhkan senyum, tanda aku baik-baik saja, mencoba memanipulasi keadaan. Siapa sih itu? Tanya Bude yang sudah berdiri di balik punggung suamiku. Ayo Bude, jelas Bagas. Keningnya berkerut. Karena jelas baru 30 menit yang lalu aku memperkenalkan diri. Dan sebelum itu pun Bagas sudah sering bercerita tentangku. Kok bawa teman? Nak, di sini sudah rame, nanti ada yang marah. Aku menatap senyum Bude. Senyum itu seperti ditujukan pada angin di balik punggungku. Lalu beralih menatapku dengan tajam. Bude, hanya ada Ayu dan aku, Bagas menjelaskan dengan pelan, mencoba memperbaiki kondisi. Sedangkan Bude hanya melempar senyum sebelum berlalu. Bude bahasa apa? Tanyaku yang tidak tahu bahasa Bude dan Bagas. Namun Bagas hanya menggeleng pelan, senyumnya mengisyaratkan untuk tidak lagi membahas perihal tadi. Maklum, Bude sudah tua, ucap Bagas. Sebagai gantinya, Bagas membawaku pada kamar yang akan kami tempati. Kamar kami terletak persis di depan kamar Bude, dipisahkan oleh ruang TV. Bagaimana? Bagas memastikan ekspresiku. Dan benar saja, tidak terlalu buruk walau sedikit kuno terlihat dari ranjangnya yang terbuat dari besi. Juga meja rias yang memiliki ukiran seperti akar pohon. Untunglah Bagas menyisihkan sedikit uangnya untuk membeli kelambu nyamuk. Selain mempermanis, aku jadi tidak perlu khawatir tentang nyamuk dari rimbun kebun belakang rumah. Aku mengangguk puas. Tangan Bagas membelai punggungku pelan, lega melihat ekspresiku barusan. Bagus, memang rada serem, apalagi kamar mandinya pisah dari rumah dan terbuka pula. Tapi ini lebih baik daripada tinggal di rumah kamu. Bagas mengangguk. Yang betah di sini, Bude pasti senang karena ada temannya. Sabar ya, nanti kalau panen belimbingnya bagus, kita langsung kontrak rumah, janji Bagas padaku. Aku memegang janji itu kuat-kuat. Waktu begitu cepat berlalu, warna langit juga sudah kemerahan. Aku melihat barang-barangku yang sudah hampir keseluruhan tertata rapi. Waktunya mandi, pikirku. Dari kamar, aku bisa mendengar suara Bagas yang tengah mengobrol bersama Bude. Tawa sesekali menyelingi obrolan mereka. Aku
mengambil handuk, juga baju bersih. Saat aku keluar kamar, Bude berhenti bicara. Tatapannya menusuk ke arahku membuatku kikuk dan salah tingkah. "Bude, izin ke kamar mandi," ucapku dengan nada suara seperti tercekik. Ditatap saja membuatku hampir kehilangan suara. "Mandi saja yuk, anggap rumah sendiri," Bagas tersenyum. Tapi Bude tidak. "Atau mau ditemani?" tawarnya lagi. Aku menggeleng pelan sembari tersenyum tipis. "Tidak usah, aku berani. Aku tidak mau merusak suasana manis di depanku. Terlebih setelah mendapatkan tatapan tajam." Bilik itu, aku memandangnya sekali lagi. Hari mulai gelap dan bilik itu semakin terlihat mengerikan. Untung ada lampu. Walaupun lampu itu sendiri berwarna kuning dan tidak terlalu terang. Setidaknya lebih baik daripada tanpa penerangan sama sekali. Akhirnya aku masuk, menyingkirkan daun-daun jatuh di dalam bak air, lalu mandi. Aku merasakan rumbai batang beringin seperti menyentuh kepalaku. Belum kupastikan, karena wajahku penuh dengan busa sampo. Aku mencoba menyingkirkannya, namun semakin aku singkirkan rumbai itu semakin panjang. Tidak hanya menyentuh kepala, namun juga tangan hingga kaki. Aku membilas rambutku dengan cepat, dadaku berdegup kencang. Dan saat busa sampo sudah hilang dan aku bisa melihat dengan jelas, rumbai itu bahkan sudah dipotong jauh di atas kepalaku. Bahkan aku tidak sampai jika memang ingin memegang rumbai itu. Aku menggelengkan kepala, mencoba menghilangkan pikiran negatif dari dalam kepalaku. "Sial," ucapku lirih sebelum akhirnya melanjutkan kegiatan mandiku. Hari sudah malam ketika aku keluar dari dalam bilik kamar mandi. Aku berjalan pelan sembari menyincingkan baju tidur yang aku kenakan agar tidak menyentuh tanah. Bayangan diriku terlihat jelas karena sinar bulan. Bayangan. Aku berhenti, kembali mengamati bayangan itu, bayangan yang besarnya bukan main. Aku menggeser badanku, mengamati pergerakan bayangan itu, lalu kini terlihat dua bayangan. Bayanganku dan bayangan besar yang entah milik siapa. Bayangan itu membuatku menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Lalu aku menoleh ke atas, hening untuk beberapa saat. Beradu tatap dengan sosok perempuan setinggi pohon beringin yang menatapku dengan tatapan marah. Begitu kira-kira wujudnya. Setelah aku meminta Jiku menggambarnya, merah matanya, mulut besarnya, dan rambutnya yang menyerupai rumbai pohon menatapku dengan amarah. "Yuk," suara Bagas mengalihkan perhatianku. Badanku yang tadinya kaku entah sejak kapan sudah berlari memeluknya. Badanku yang gemetaran membuat Bagas bingung. "Kenapa?" Suara Bagas melunak mencoba menenangkan, tidak ada jawaban. Dari balik punggung suamiku, aku masih bisa melihat sosok itu menyusut hingga seukuran manusia, memanjat pohon beringin dengan posisi terbalik. Mengerikan, nyaris tidak percaya dengan apa yang aku lihat. "Masuk saja," ajak Bagas. Tanpa menunggu jawaban, Bagas membawaku masuk. "Aku buatin teh hangat ya. Kamu tunggu di meja makan saja. Bude sudah masak." Aku mengangguk pelan, masih mencoba menyangkal tentang apa yang aku lihat barusan. Menyematkan baik-baik di kepala,
kalau tadi hanyalah buah dari rasa lelahku. Bude sudah duduk di ruang makan saat aku mendekat. "Bude," sapaku pelan. Tidak ada jawaban. Bahkan aku disuguhi tatapan dingin menjadikan perjamuan makan malam ini terasa menegangkan. "Wis ketemu, iku mung salah sijine. Aku memang bukan orang Jawa asli. Tapi 5 tahun di Jawa sedikit banyak aku paham dengan kalimat barusan. Sudah ketemu, itu hanya salah satunya." Begitulah kira-kira artinya. Hendak menanggapi, Bagas sudah datang dengan membawa teh panas. Bude tersenyum sumringah, sangat kontras dengan ekspresinya beberapa detik yang lalu. "Ngomongin apa, Bude? Seperti serius?" tanya Bagas. "Pengen tahu saja," timpal Bude. Ini aku merasa benar-benar terasing. Aku makan dalam hening, sedangkan Bude dan Bagas terlihat sangat akrab membahas masa kecil Bagas dengan segala kelucuannya. Aku tidak tertawa. Entah kenapa rasanya sangat tidak nyaman. "Makan yuk," Bagas menyentuh punggungku membuatku kaget. Entah berapa lama aku melamun hingga nasi di piringku tidak tersentuh. "Mungkin masakanku tidak enak," sindir Bude. Aku menatap Bude cepat. "Tidak, Bude, tidak begitu." Buru-buru ku masukkan sesuap nasi dan ayam kecap ke dalam mulutku agar Bude tidak tersinggung. Makanan itu masuk ke mulut dengan mudah, sampai sesuatu terasa seperti menggeliat di dalam mulutku. Aku memuntahkannya. Aku membelalak, melihat belatung yang tengah menggeliat di piring setelah aku muntahkan dari dalam mulutku. Aku berteriak tidak terkontrol. Perasaan geli dan takut menjadi satu. "Kamu kenapa sih?" tanya Bagas melihatku dengan tatapan aneh. "Belatung, kamu tidak lihat?" Mukaku pasti terlihat frustasi waktu itu. Belum juga Bagas berbicara, semangkuk ayam kecap sudah terbanting ke lantai berceceran kemana-mana. "Kalau tidak suka, tidak usah dimakan, apalagi sampai mengada-ada," teriak Bude dengan ekspresi marah. "Kamu kenapa sih, Yuk? Bude sudah capek masak loh. Hargai dong." Tatapan Bagas menjadi jengkel sedangkan aku menatapnya dengan tatapan tidak percaya. "Kamu tidak lihat ada belatung?" "Tidak ada belatung, Yuk. Tidak ada. Mending kamu istirahat saja. Dari tadi kamu mengada-ada." Aku menggigit jariku, melihat punggung Bagas yang lebih dulu masuk ke dalam kamar. Aku kembali melihat piring di meja makan. Belatung itu masih ada. Pagi, siluet masuk di antara celah jendela, membuat mataku sedikit perih karena jam tidur singkat. Kulihat Bagas duduk di sudut kasur memegang HP dengan tatapan kosong. "Kenapa?" tanyaku sembari mengelus punggungnya. "Aku dipecat," ucap Bagas lirih. "Kok bisa?" Mataku yang tadinya sayup kini terbuka lebar. "Pandemi, si bos tidak bisa bayar karyawan, foto acara nikah, pesta, prewed, file, semua batal," jelas Bagas sembari menghela nafas panjang. Butuh jeda cukup lama untuk mencerna kejadian pagi ini sebelum akhirnya paham. Aku turut prihatin. Baru juga matahari muncul, sudah ada saja masalah yang datang. Ya sudah, kan aku masih kerja. Aku mencoba menenangkan. Beruntung, statusku sebagai guru tidak terlalu terasa dampaknya. Hanya perlu terbiasa dengan keadaan yang mengharuskan serba online. Habis ini aku mau ke kebun. Sekarang cuma kebun itu pemasukanku.
Untung uang tabungan sudah jadi pohon belimbing, obat dan pupuk juga sudah kebeli. Aku tersenyum tipis. Untung Bagas bukan manusia yang mudah mengeluh. Untung juga kami bukan pasangan yang suka kemewahan. Jadi ketika ada masalah, kami masih ada tabungan. Ya sudah, buruan berangkat. Habis ini aku ada kelas, ucapku melihat punggung Bagas keluar dari kamar. Masih ada 1 jam untuk siap-siap. Sebagian waktu itu akan aku gunakan buat meminta maaf atas kejadian semalam. Bagaimanapun, aku harus sadar diri jika masih mau menumpang di rumah orang. Keadaan sepi. Tidak ada siapapun di ruang tamu saat aku berdiri di depan kamar. Mungkin Bude sudah ada di dapur, tebakku. Sampai suara nyaring terdengar sembari pancing yang menghampiri kakiku, serta air yang muncrat kemana-mana. Langkahku terhenti. Bude berdiri tidak jauh dariku, tepat di depan pintu pemisah antara ruang tengah dan dapur. Bude berdiri sambil tersenyum tipis. Aku membeku beberapa saat. Kupungut panci kosong yang ada di hadapanku. Aku menghela nafas panjang. Baru juga mau minta maaf sudah kembali dibuat kesal. Aku berjalan ringan, mencoba menyembunyikan rasa kesalku. Lalu tanganku terulur memberikan panci. Ini Bude, lain kali hati-hati, ucapku lirih. Kamu yang hati-hati, ucap Bude. Tatapannya lurus ke mataku lalu turun ke arah panci. Dari dalam panci, aku melihat diriku tersenyum menatap lurus padaku. Entah kenapa, kepalaku sudah ada di situ. Bukannya berteriak, kepalaku seperti melayang. Bau anyir menyeruak, darah pun di mana-mana. Air yang tadinya kulihat tumpah ruah kini warnanya merah pekat dan lengket. Lalu semuanya gelap. Pukul 3 sore. Saat mataku menatap pada jam yang tergantung di atas dinding, aku terbangun, meraba tubuhku sembari mengingat hal yang mengerikan. Mimpi, gumamku sembari mengurut kepala. Setelah sadar sepenuhnya, aku sudah melewatkan 3 kelas hari ini. Astaga, baru saja aku beranjak dari kasur, Bagas masuk kamar dengan wajah kecewa. Kamu tidak bisa ya bantu-bantu Bude begitu? Masak atau sekedar nyapu? Aku baru pulang, Bude sudah ngomel karena kamu tidur seharian. Bagas mengatakannya dengan intonasi pelan namun tajam. Seperti biasa, cara itu begitu ampuh membuatku merasa bersalah. Maaf, aku juga tidak sadar. Aku ketiduran. Aku mengatakannya dengan jujur, padahal. Tapi Bagas masih saja menunjukkan ekspresi masam. Kita numpang, jangan lupa. Lirih dari ucapannya membuatku semakin merasa bersalah. Iya. Aku menarik nafas panjang, lalu kembali memperhatikan sayur di kantong belanjaan. Semoga cukup untuk memperbaiki hubunganku dan Bude. Setelah mengantar sampai depan rumah, Bagas tidak ikut masuk. Dirinya pamit untuk menemui salah satu temannya, menanyakan soal bagaimana pemeliharaan belimbing agar panen bisa maksimal. Jadilah aku masuk seorang diri. Seram juga rumah ini kalau malam, gumamku. Kembali memperhatikan rumah tua dengan penerangan yang minim. Menepikan pikiranku, aku bergegas masuk. Dari ruang tamu aku mendengar orang tengah berbincang seru sekali. Ada tamu, pikirku. Namun, saat aku masuk tidak ada siapapun.
Nyatanya percakapan itu hanya satu arah, hanya berasal dari Bude. Aku menatap aneh, berbicara seakan-akan ada yang menjawab. Seperti tengah berbicara pada orang namun wujudnya tidak bisa aku lihat. Tapi saat Bude tahu aku pulang, percakapan itu berhenti. Bude berjalan ke arahku, melewatiku, lalu meludah. Bude meludah di sepanjang jalan yang habis aku pijak. Aku menatap dengan ekspresi bingung. "Aku haramkan kamu di sini. Aku tidak menerima pembawa masalah," katanya. "Bude, sayur," aku mengatakannya dengan ketus, lalu meletakkannya di atas meja memilih masuk ke dalam kamar. Rasanya emosiku sudah di atas kepala. Dalam gaduhnya suara benturan barang-barang, terselip tawa entah milik siapa. Satu berlalu, rasanya aku nyaris gila. Tetangga memberitahuku kalau kabar miring tentangku menyebar ke seluruh desa. Katanya, aku tidak pernah bantu-bantu. Aku tidak bisa punya anak. Dan tentang aku yang menjauhkan suamiku dari keluarganya. Aku masih tidak habis pikir. Padahal berkali-kali aku memilih mengalah atau sekedar menanyakan di mana letak kesalahan yang aku lakukan. Tapi Bude malah berteriak seperti orang yang hilang kewarasannya. Bude menjelma menjadi manusia paling baik di dunia. Belum lagi gangguan lain. Aku bukan orang yang penakut. Sejatinya aku juga bisa merasakan, tapi diganggu terus-menerus siapa yang tahan. Mimpi buruk terus berdatangan tanpa jeda. Suamiku juga berubah semenjak dirinya kehilangan pekerjaan. Rasa lelah membuatku mengikuti perkataan temanku. Aku datang padanya karena memang dia paham tentang hal yang tidak terlihat. Sebut saja namanya Maya. Sebenarnya dia sudah lama menampung ceritaku. Teman curhat yang paling tahu tentang seluk-beluk keluargaku. Tapi butuh beberapa waktu untuk aku percaya kalau masalah ini bersumber bukan lagi dari manusia. Tapi setelah semua kegilaan di rumah, akhirnya aku datang. Aku duduk di kursi kayu, kini bertatapan dengan wajahnya. "Aku sudah bilang kan, datang lebih awal biar kamu tidak gila," katanya sembari cekikikan. "Kamu tahu kan, pertama rumahmu jauh, kedua aku tidak terbiasa kemana-mana tanpa suamiku," alasanku. Maya tersenyum, sembari meletakkan segelas teh panas tanpa gula. "Sumbernya ada di rumah mertuamu. Memang apa yang kamu harapkan setelah kamu minta anaknya keluar dari rumah? Hidup bahagia, ngimpi," kata Maya sambil tertawa renyah. Aku mengerucutkan bibirku, aku sudah menduganya. "Lalu, kenapa Bude yang jahat? Kan bisa ngirim ke aku," bantahku. "Kamu tidak sadar?" Maya menatapku dengan takjub. "Apanya?" tanyaku bingung. "Kamu punya bawaan lahir. Mending kamu tanya langsung ke orang tuamu. Aku tidak bisa menjelaskan. Dan soal Bude, jawabannya ada di bawaan lahirmu," Maya menjelaskan. Kasarnya, tidak menyeluruh, membuatku makin bingung. "Sudah, nanti juga terungkap lama-lama. Sebenarnya Bude kamu itu cuma perantara. Yang jahat itu kirimannya." Aku mengangguk ringan. Sebenarnya jika dipikirkan memang ada benarnya. Mungkin Bude bukan punya dua kepribadian, tapi memang ada yang merubah karakternya. Karena Maya tidak mau membahas masalahku lebih jauh, sisa waktu kami gunakan untuk bercanda. Rasanya seperti terlahir kembali. Mungkin sebenarnya aku butuh teman bicara sesekali. Karena
Satu rumah dengan orang yang tidak mengertiku sangat menguras tenaga. Sebelum pukul 8 malam aku pamit pulang. Maya memelukku sebelum aku keluar rumah. "Hati-hati," katanya. "Cepat keluar dari rumah itu," imbuhnya saat aku sampai di ambang pintu. Aku kembali menatap Maya, tapi Maya hanya melambaikan tangan. "Sudah lama nunggunya?" tanyaku, melihat ekspresi Bagas yang terlihat masam. Gumam Bagas terlihat malas. "Lain kali kalau tidak mau jemput, bilang saja, aku bisa naik Grab," ucapku kesal. Tapi Bagas tetap diam, tidak menjawab ucapanku. Aku menghabiskan malam dengan melamun, menatap pantulan diriku di cermin dengan laptop menyala. Aku menghembuskan nafas panjang, berharap rasa kesalku juga ikut terbuang. Aku melihat Bagas yang tertidur pulas setiap tarikan nafasnya, juga wajahnya yang terlihat tanpa dosa membuatku tambah kesal. Tiba-tiba, suara nyaring batu yang mengenai jendela kayu membuyarkan tatapanku dari suamiku. Aku beranjak mendekati jendela lalu membukanya. "Rumi," gumamku saat melihat sosok anak kecil berbalut gaun putih sebawah lutut. Aku keluar dari kamar, ke pintu belakang lalu keluar. Rumi menungguku, wajah yang menengadah ke langit, sebelum akhirnya menatap wajahku. "Kenapa masih di sini?" tanyanya dengan tatapan sedih. "Pergi, aku tidak bisa menahannya terlalu lama," katanya. Aku mendekat, hingga jarak di antara kami hanya tinggal 1 lengan. "Tidak bisa, aku sudah menikah. Kemana suamiku, di situ aku ikut," kataku. "Ya sudah, setelah ini kamu atasi semuanya sendiri." Tatapannya menjadi dingin. "Aku sudah memperingatkanmu." "Kamu tidak pernah datang," aku menjawab dengan ketus. "Bahkan baru kali ini aku melihatnya selama aku pindah di sini. Jangankan menampakkan diri, mendekat ke arahmu saja membuang banyak energiku. Kamu kira yang aku hadapi cuma satu? Kamu kira gangguan yang tidak seberapa itu karena siapa? Kamu belum merasakan kengeriannya karena aku menjagamu," ucap Rumi lirih namun tajam. "Jadi yang Bude lihat itu kamu, yang dibilang temanku juga itu kamu?" tanyaku. Walaupun aku sudah mendapat jawabannya. "Kamu kira siapa, Bu? Aku menjagamu, bahkan saat kamu tidak melakukannya padaku," ucap Rumi sebelum menghilang. Kata terakhir menghujam jantungku, menyusul kengerian demi kengerian setelahnya. Malam menyingsing, dibarengi dengan suara ayam jantan yang berhasil membangunkanku. Aku meraba ikat rambut, lalu menyisirnya pelan menggunakan jari. Gumpalan rambut menyaru dalam kepalaku masuk ke sela jariku, lalu aku meraihnya. Rambut hitam sedikit ikal. Aku mengerutkan dahiku. Jelas bukan rambutku. Rambut milikku berwarna coklat juga lurus sebahu. Rambut ini bahkan sangat panjang setelah kuurai. "Kenapa?" tanya Bagas, yang sudah berdiri di depan pintu entah dari kapan. "Lihat," ucapku menyodorkan rambut yang aku temukan. "Punya siapa?" Bahkan Bagas saja tidak mengenali rambut itu. "Masuk ke rambutku tadi, bukannya aneh? Yang tidur di kasur cuma kita, dan rambutmu pun pendek," ucapku. "Sudah, buang saja." Aku mengangguk. Setelah Rumi datang, rasanya memang ada sesuatu di rumah ini dan sepertinya Bagas juga tahu.
Pagi disusul pagi yang lain. Teriakan dan bantingan panci membangunkanku. Telingaku sudah mulai terbiasa. Di separuh sadarku, suara Bude menyeruak. Aku tuh tidak pernah dibantu. Setiap hari hanya tidur. Selesai ngajar juga tidak pernah bantu-bantu. Itu wajahnya hanya topeng. Aslinya busuk mukanya. Aku lihat sendiri waktu dia cuci muka. Dia lihat aku pakai wajah aslinya. Wajahnya hancur, berdarah-darah. Tidak tahu itu pakai ajian apa. Sampai orang lihat dia kok cantik. Aku menyumpal telingaku menggunakan headset. Menaikkan volume sampai aku tidak lagi mendengar suara Bude. Sekarang, bagaimana mau bantu? Kalau aku sendiri sudah terlanjur sakit hati. Berkali-kali ingin ku perbaiki tapi malah seperti bumerang untukku. Lama aku mendengarkan musik sampai sesuatu memelukku dari belakang. Deru nafasnya menghembus pelan melewati leherku. Mas, tidak ada jawaban. Kukira Bagas memelukku untuk menenangkanku. Aku mengelus tangannya. Berbulu, kasar, dan bau busuk. Aku melihat lengan Bagas. Secepat kilat aku membalikkan badan. Disinilah letak kengeriannya. Aku beradu tatap dengan dua bola mata merah yang tengah tersenyum memamerkan barisan taring miliknya. Mas, ulangnya dengan nada mengejek, membuatku membelalakkan mata. Aku terpekik melompat dari kasur. Menghilang. Sosok besar hitam itu seperti lenyap tidak berbekas. Aku membuka jendela membiarkan cahaya masuk menerangi seluruh ruangan. Bisa-bisanya mereka menerorku pagi buta begini. Belum juga selesai rasa kagetku, pintu dibuka dengan kasar. Bude memandangku dengan tatapan aneh. Lama-lama, gila kamu kalau tetap di sini. Bude sengaja mau bikin aku gila. Ini ulahnya Bude, tuduhku. Kalau kamu bisa bawa demit, aku juga bisa. Aku punya banyak, ucap Bude dengan angkuhnya. Tuduhan yang tadinya aneh malah diiyakan langsung. Tatapanku kian tajam, membalas tatapan angkuh Bude. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan pertengkaran sengit antara aku dan Bude. Sosok perempuan masuk sembari membawa rantang makanan. Bude, titipan dari ibu, ucap perempuan itu. Dia melewatiku seolah aku tidak ada. Hanya dititipi dua, buat Bude sama Mas Bagas, ucapnya. Makasih lo sis, baiknya sama Bude. Tidak seperti itu, tatapan sinis mengarah kepadaku. Aku menelan ludah sekalian dengan rasa sakitku. Sebelum memutuskan untuk masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Dari luar, aku masih mendengar celotehan Bude. Karangan cerita seakan-akan aku manusia paling busuk di dunia. Sedangkan Siska, saudari iparku, menimpalinya dengan tawa penuh arti. Malam kian larut. Saat suamiku masuk ke dalam kamar, aura dingin tergambar pada wajahnya. Tidak ada pertanyaan. Sekedar basa-basi tentang aku yang sedari pagi mengurung diri di dalam kamar. Entah menanyakan tentang keadaanku, suasana hatiku, atau tentang aku yang sudah makan atau belum. Walau begitu, aku menyuguhkan teh panas sebagai pembuka kata. Mencoba mengalah, karena aku ingin membicarakan hal serius. Pindah yuk, aku masuk ke inti cerita. Ekspresi Bagas berubah drastis setelah mendengar kata pindah. Kemana lagi? Aku sudah keluar dari rumah orang tuaku. Sekarang aku tidak kerja. Belimbing pun belum panen. Dan semua serba pas-pasan. Terus kita mau kemana? Aku terperangah. Tidak pernah sekalipun Bagas seperti ini.
Kalaupun aku salah, Bagas yang aku kenal akan menjelaskan dengan bahasa kasih, tidak dengan nada tinggi seperti ini. Setelah mengatakan itu, Bagas keluar. Aku mengurut keningku yang mendadak pening. Harus pakai cara apa lagi, pikirku. Setelah merasa lebih tenang, aku meraih teh yang sudah dingin membawanya ke dapur. Suasana dapur sepi, lampu juga sudah dimatikan. Sepertinya Bagas keluar lagi setelah ajakanku pergi dari rumah ini. Aku menghela nafas panjang, mulai membersihkan gelas dan tumpukan piring. Bau busuk menyeruak saat rantang makanan kubongkar. Dahiku mengernyit. Bukannya ini yang diantar Siska tadi, gumamku. Dan lebih kaget lagi saat di dalam rantang bukan sisa nasi yang terlihat, melainkan gumpalan rambut juga bunga melati yang berbau busuk. Aku menutup mulutku, mendadak badanku lemas. Dia tahu, suara itu menggema. Mataku mengikuti sumber suara. Badanku kaku saat mataku menangkap sosok pocong sudah berdiri persis di pintu belakang. Di belakangnya banyak sosok lain, banyak sampai ke kebun belakang. Dia tahu, kata itu terus terucap dari sosok-sosok itu. Dan dia yang paling besar, perempuan itu yang aku lihat pertama kali, menatapku dengan mata merah dan senyum yang membelah wajah. Sudah tidak ada yang menjaga, ucap sosok itu. Aku berpegangan pada pinggiran bak cucian. Badanku bergetar hebat. Butuh waktu untuk beranjak sebelum berlari kencang menuju kamar. Aku membanting pintu. Memaksa pintu itu tertutup rapat-rapat. Menguncinya juga. Lalu aku naik ke kasur, menarik selimut dan bersembunyi di dalamnya. Hening. Hanya suara deru nafas dan deru detak jantung yang sedari tadi heboh sendiri. Aku membekap mulutku. Kala sesuatu masuk ke dalam selimut, aku memejamkan mataku sekuat tenaga. Lambat laun, sesuatu itu semakin masuk dan semakin masuk, tidak memberi jeda untukku bernafas. Aku berteriak tidak terkendali saat kulihat kepala sosok perempuan itu berada pada pahaku. Aku berteriak seperti kesetanan, loncat dari kasur, sementara badanku bergetar hebat. Dari balik pintu, Bagas masuk dengan tatapan kaget lalu memegang pundakku. "Kenapa sih, Yu?" tanya Bagas. Aku meremas kulit kepalaku, rasanya warasku hampir keluar dari kepala. "Persetan denganmu, aku mau keluar dari rumah ini. Mau kamu ikut ataupun tidak," ucapku, setengah berteriak dengan air mata yang tidak lagi bisa aku bendung. Bagas diam, seperti orang linglung. Bagas yang tadinya sangat bisa ku andalkan kini tidak berdaya. Setelah aku tenang pun, saat aku mencoba untuk membahas pergi dari rumah ini lagi, dia mengatakan tidak akan keluar dari rumah ini. "Ini rumah leluhurku, aku ada hak di sini. Lalu kenapa aku harus keluar?" Bagas menoleh kepadaku. Entah kenapa pandangannya membuatku mundur beberapa langkah. Seperti bukan lagi Bagas yang ada di depanku. Aku menyerah. Aku tidak mungkin keluar rumah tanpa suamiku. Karena keluar dari rumah ini sendirian berarti aku harus siap dengan kehilangan segalanya. Setidaknya itulah yang aku pikirkan sampai suara pesan berbunyi membelah kesunyian. Jiku menghubungiku. Entah anak itu kerasukan apa sampai menghubungiku duluan. Malam itu juga kami membuat janji untuk bertemu di keesokan harinya.
Keesokan harinya, pukul 20 malam, aku melihat Jiku dari balik gang, melambaikan tangan padaku sebelum memberi pelukan hangat. Kami memilih warung lalapan untuk menjadi tempat tongkrongan kami. Aku memesan lele dengan teh panas dan Jiku memesan ayam goreng dengan es teh dan kopi panas. Iya, 2 minuman sekaligus. Memang aneh. Saat kutanya kenapa teh duluan yang diminum pun jawabannya tidak kalah aneh. Biar kopinya dingin dulu, katanya. Lah, kan pesan kopi panas. Apa enaknya minum kopi dingin? Mending pesen es kopi, ucapku dengan tawarnya. Tidak ada es kopi, Mbak Ayu. Lagian tidak suka kopi panas. Harus dingin dulu baru ketemu enaknya, jawabnya. Terserahlah, balasku. Tadinya aku hanya membahas hal ringan tentang pertanyaan basa-basi yang membuat kami saling melempar tawa. Lalu dari obrolan ringan aku masuk ke cerita-cerita mengerikan yang aku alami. Dan sosok perempuan tinggi yang senyumnya membelah wajah. Ada banyak, Mbak Ayu, bukan dia saja. Itu gudangnya. Ucapan itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Anak aneh ini memang selalu menebak dengan asal tapi tepat sasaran. Soal bude, tanyaku. Cuma alat. Yang ngeri itu keluarga suami sampean. Rumah yang sampean tempati punya leluhur itu yang jagain rumahnya banyak. Tapi ada yang bukan dari penghuni rumah itu yang ngeruwet, rumit. Kiriman, tebakku. Jiku hanya menggerakkan bahunya tanda tidak tahu dan bisa jadi. Aku sudah capek banget, Ji. Suamiku berubah. Mertuaku tidak suka sama aku. Bude juga mau bikin aku gila. Emang rumit sih, Mbak. Mau pergi juga. Keadaan ada suami kan? Ucapnya. Memang benar yang dia katakan, cuma tidak terlalu menenangkanku. Tapi apa juga yang mau aku harapkan dari anak yang belum pernah menikah? Pasti masukannya kadang tidak membantu sama sekali. Namun kadang aku hanya butuh seperti ini. Minum teh panas, makan enak, dan bertemu dengan orang yang bisa mendengarkanku. Cukup melegakan. Aneh ya, rasanya sekarang hatiku kosong. Hatiku rasanya selalu kosong. Padahal aku kira dia orang yang tepat setelah bertemu banyak lelaki dan akhirnya memilih untuk menikah. Memang hati sampean pernah terisi. Buat ngisi hati butuh kerelaan, Mbak. Kerelaan untuk diisi. Dari awal sampean ngizinin dia buat ngisi hati tidak? Tanya Jiku padaku. Benar. Nyatanya selama ini aku tidak merelakan hatiku untuk diisi. Mungkin pernah, cuma karena banyak masalah datang dan bukan hanya dari manusia. Aku rasanya muak, hopeless, dan tidak karuan. Mataku berkaca-kaca kala itu. Aku menunjukkan seberapa kacaunya aku dibuat keadaan. Jiku menatapku tajam. Kalau sudah keisi, harusnya sampean pegangan sama dia. Mungkin itu kata abu-abu, Mbak. Aku seperti di ujung jurang, Ji, nunggu jatuh. Sampean tahu, Mbak, apa yang paling takut dari jatuh? Aku menggeleng pelan. Karena kita tidak tahu di bawah jurang ada apa. Kalau aku jadi sampean, daripada nunggu jatuh, aku bakal terjun langsung. Atau pegangan sama suamiku sekuat tenaga. Diomongin dulu, Mbak. Kalau butuh tempat cerita atau sekedar ngungsi, kosku ada. Jiku yang aku kenal sudah besar, mulai bijak menyikapi keadaan, bahkan menawarkan kenyamanan padaku, bisa mengimbangi topik rumah tanggaku yang kelewat rumit. Setelah cerita panjang, Jiku melambaikan tangan padaku. Kami berpisah di persimpangan jalan.
Gunung di depan mata bukanlah yang menjadi hambatan, melainkan batu kecil di sepatu yang menghambat kita. Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama Mimin. Semoga kelancaran dan kemudahan menyertai semua aktivitas kita hari ini. Sebuah cerita horor khusus Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor dari akun Twitter @ny_septian dengan judul Tenung Pring Sedapur. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja selamat menyimak dan semoga terhibur. Salam sehat, sukses selalu buat kita semua. Demi kenyamanan bersama, nama dan tempat sengaja aku rubah. Yang jelas, kejadian ini menimpa tetangga dekat kami. Sebenarnya, kalau kita berpikir realistis semua bisa dinalar. Namun, bagaimana jika sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di depan mata kita? Masih mau mengelak? Itu adalah hak kalian. Yang jelas aku mau menceritakan satu keluarga yang habis meninggal satu persatu dalam 1 tahun ini karena tenung pring sedapur atau teluh. Sementara tersisa hanya seorang, yaitu anak sulung keluarga tersebut. Sebut saja keluarga Suryoko yang terdiri dari 4 orang. Sang bapak, sebut saja Pak Suryo, istrinya Buming, anak sulungnya Yoko, dan si bungsu Radit. Dulunya mereka adalah keluarga yang bahagia dengan rezeki yang selalu mengalir. Banyak anak-anak pengangguran di lingkungan kami diajak bekerja oleh keluarga ini. Pak Suryo adalah sosok yang ramah. Setiap kali lewat di depan rumah kami selalu menyapa. Bahkan setiap kali mobilnya rewel, bapakkulah yang mengatasinya. Karena selain orang pintar, bapakku adalah seorang montir. Selain keluarga yang bahagia, mereka adalah keluarga yang teguh pendirian dan tidak silau dengan harta. Pernah suatu hari saat di lingkungan mereka akan didirikan sebuah klinik kesehatan yang sekarang berkembang menjadi rumah sakit swasta. Hanya keluarga inilah yang menolak menyerahkan tanahnya meskipun dengan iming-iming uang yang lebih besar dari harga yang seharusnya. Mereka tidak mau menipu perasaannya sendiri dengan uang. Hingga suatu hari, tiba-tiba Buming jatuh sakit. Memang sudah sejak lama Buming menderita diabetes. Namun kali ini kondisinya banyak menurun. Hingga mengira akan segera wafat, Buming berpesan agar Mas Yoko segera menikah, mengingat usianya sudah kepala 3. Kalau soal jodoh, memang Mas Yoko adalah orang yang sulit. Karena baru-baru ini Mas Yoko fokus hijrah, membantu perekonomian keluarga. Sebelumnya, Mas Yoko adalah pemuda yang tidak mengerti apa itu bekerja. Hobinya hanya main ke sana kemari tidak jelas. Hingga waktu itu Mas Yoko menyadari kesehatan ibunya sudah tidak seperti dulu lagi. Akhirnya Mas Yoko berjanji jikalau sudah bertemu jodohnya tidak akan berlama-lama menunggu. Saat Mas Yoko lagi tekun-tekunnya bekerja keluar kota sebagai pedagang, bertemulah dia dengan seorang gadis. Panggil saja namanya Mbak Rita.
Berawal dari sinilah bencana itu terjadi. Di awal-awal perkenalan, Mbak Rita dikenal sebagai sosok yang baik, sayang, dan penuh perhatian kepada keluarga Suryoko. Meskipun tidak terlalu akrab dengan masyarakat sekitar, aku meyakini bahwa pasti dia wanita yang baik. Karena Mas Yoko yang sekarang adalah pemuda yang sangat baik. Perkenalan mereka cukup singkat, tidak ada setahun hingga tiba-tiba Mas Yoko datang ke rumahku untuk mencari bapak. Dengan tujuan mencari hari baik untuk pertunangan dan pernikahannya. Bapakku pun sempat kaget dan meledek. "Sudah benar-benar berani menikah ini, Mas?" Mas Yoko menjawab. "Alah, ya memang sudah waktunya toh Pak Dar." Lalu mereka saling tertawa dan melanjutkan perbincangan. "Calonnya orang mana, Mas Ko?" "Dekat saja Pak, di SAS." Bapak tiba-tiba ekspresinya berubah kaget dan diam seketika. Mas Yoko merasa ada yang aneh lalu bertanya, "Ada apa Pak? Kok kaget?" Tidak apa-apa Mas." "Ya sudah, selanjutnya bagaimana?" "Saya mau minta tolong dicarikan hari yang baik untuk lamaran dan nikahan Pak." Bapak mengangguk pelan lalu menjawab, "Sebenarnya semua hari itu baik Mas, apalagi hari Jumat. Tapi ya namanya orang Jawa, harus patuh aturannya hidup di tanah Jawa Mas." "Iya Pak, betul. Mas, sebelumnya saya minta maaf. Weton Mas sama calonnya hari apa?" Mas Yoko pun menyodorkan kertas yang bertuliskan weton mereka. Setelah membaca, Bapak manggut-manggut, lalu Bapak berkata, "Kalau wetonnya baik Mas, yang penting tidak wagi sama pahing. Menurut hitungan Jawa, weton geing itu tidak bisa bersatu. Kalau sampai bersatu, bisa terkena musibah. Musibah tidak harus bertaruh nyawa Mas. Terkadang juga bisa rezekinya yang mati." Mas Yoko merasa lega karena satu syarat lolos dengan baik. Selanjutnya Mas Yoko bertanya, "Kalau arahnya bagaimana Pak? Baik apa tidak?" Bapak terdiam sejenak sambil bergumam, "Sebelumnya minta maaf Mas, kalau menurut hitungan Jawa, arah perjodohan ini utara barat, selatan timur. Tidak bagus Mas." Mendengar itu, Mas Yoko sedikit kecewa. Namun karena keinginan yang kuat untuk mempersunting Rika, Mas Yoko tetap berusaha. Dia bertanya kembali, "Apa tidak bisa diusahakan Pak?" Lalu Bapak berdiri dari duduknya, pergi mengambil dupa lalu membakarnya dan ditancapkan di tanah depan pondok. Sambil mondar-mandir sembari berpikir keras, kemudian Bapak berkata, "Bisa Mas, tapi ada syaratnya. Tidak berat, hanya saja harus bisa percaya." "Maksudnya bagaimana Pak?" "Cukup rasa percaya jika nantinya akan baik-baik saja Mas. Nanti Mas ku carikan caranya untuk jalan keluar." "Baik Pak, saya sanggup." "Ya sudah Mas, besok sore Masnya kesini lagi. Malam ini nanti aku mau tirakatan dulu cari solusinya. Tidak apa-apa kan?" "Iya Pak, tidak apa-apa." Setelah itu Mas Yoko beranjak pergi. Bapak sudah mempersiapkan tirakatan. Tirakat di sini adalah lebih ke tidak tidur sambil memohon pada Yang Maha Esa agar mendapat pertolongan. Semalaman Bapak tidak tidur hingga keesokan harinya. Waktu yang dijanjikan tiba, yaitu sore hari. Mas Yoko datang dengan Pak Suryo dan setelah mereka masuk dan dipersilahkan duduk, Bapak membuka percakapan dengan membakar dupa. "Pak Suryo, sebelumnya saya minta maaf. Tidak maksud mendahului takdir Yang Maha Esa.
Tapi kewajiban saya hanya saling mengingatkan supaya semuanya bisa lancar ya. Walah, iya mas, saya malah berterima kasih sekali sudah dibantu. Yang penting, anak saya bisa menjalani pernikahan dengan selamat, sehat, segar, bugar. Iya pak, begini Pak Suryo dan Mas Yoko, jalan yang harus kalian tempuh adalah tidak besanan. Artinya begini, Mas Yoko tetap menikah, tapi kedua orang tua masing-masing tidak boleh dipertemukan, apalagi berbesanan. Loh, jadinya saya menikah sendirian pak, tanpa ditemani orang tua? Tanya Mas Yoko. Iya betul mas, tidak cukup itu, nanti minimal kalau belum 5 tahun, orang tua kedua keluarga tidak boleh bersilaturahmi ke rumah masing-masing besan. Mas Yoko tampak bingung memutuskan. Namun tidak mungkin kalau dia harus mundur. Ya sudah pak, apapun saya lakukan. Yang penting bisa hidup berumah tangga dengan selamat semuanya. Setelah itu, Bapak memberikan catatan hari-hari baik untuk Mas Yoko. Pak Suryo pun hanya mengiyakan, asal anaknya bisa segera menikah. Selain itu, Bapak juga menjelaskan hal-hal apa yang perlu dilakukan menjelang hari pernikahan itu. Seperti hanya cukup membawa batur manten atau pengiring mempelai secukupnya. 1 bulan kemudian, tibalah acara pernikahan Mas Yoko. Aku mendapat undangan sebagai pengiring mempelai pria. Kami beserta rombongan bersama-sama ke sana menggunakan beberapa mobil. Aku dan Bapak ada di 1 mobil. Perjalanan memakan waktu 30 menit. Sesampainya di sana, semua tampak wajar dan baik-baik saja. Bahkan aku baru tahu kalau ternyata Mbak Rita itu adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit besar di kota D. Waktu itu, kulihat memang benar. Mas Yoko tidak didampingi orang tuanya, hanya beberapa saudara dekat dan teman-temannya saja yang hadir. Selepas acara resepsi, kami semua pulang dengan penuh doa agar rumah tangga Mas Yoko berjalan dengan baik, berkah barokah, dan bahagia. Terlebih lagi bapakku dengan cemas berharap ini yang terbaik. 3 bulan berlalu. Mas Yoko masih sering terlihat pulang pergi di rumahnya. Bahkan kali ini Mas Yoko menaiki mobil baru. Aku selalu bersyukur karena berpikir mungkin setelah menikah rezekinya semakin lancar. Hingga suatu hari, ku dengar kabar bahwa istri Mas Yoko mengalami keguguran. Setelah kabar itu mereda, tiba-tiba kembali terdengar kabar buruk. Booming, kondisinya menurun drastis dan harus dibawa ke rumah sakit. Banyak tetangga yang menjenguknya saat opname, namun tidak ada yang melihat keberadaan Mbak Rita di sana untuk menunggui mertuanya itu. Para tetangga tidak ada yang berpikir lain selain menerka-nerka. Mungkin pasca keguguran belum pulih kondisinya. Setelah beberapa hari dirawat, Booming sudah boleh pulang. Namun harus benar-benar istirahat total. Para tetangga dekat silih berganti datang menjenguk. Namun masih sama, tidak ada satupun yang melihat keberadaan Mbak Rika. Dari sini warga mulai bergunjing. Ada yang berkata, punya menantu perawat, giliran mertua sakit tidak kelihatan sama sekali. Ada pula yang nyeletuk, sudah dapat mobil baru, tidak mau menanyakan kabar mertua. Mendengarnya, aku merasa miris. Aku merasa seharusnya semua baik-baik saja. Tapi kenapa para tetangga ini nyinyir sekali, kataku dalam hati. Kulihat
Semakin hari pun Bapak menjadi risau atas ulah para tetangga ini. Bapak merasa tidak ada yang keliru dengan upaya yang dilakukan untuk Mas Yoko. Hingga suatu hari kulihat Mas Yoko datang dengan istrinya. Hatiku merasa lega. Fakta ini mematahkan nyinyiran para tetangga. Mungkin memang benar kalau setelah keguguran Mbak Rita belum pulih. Namun, kenapa lama sekali pemulihannya? Batinku. Lebih dari 3 bulan setelah kabar keguguran itu, aku baru melihat Mbak Rita hari itu. Setelah itu, berhari-hari kabar nyinyir warga tidak kudengar lagi. Namun, tiba-tiba saja, suatu pagi di musola aku mendengar pengumuman lewat toa. Pengumuman orang meninggal, yaitu Buming, istri dari Pak Suryo yang meninggal pukul 4:30 tadi pagi. Aku terkejut, namun tidak berpikir negatif karena memang Buming sejak lama sakit. Di rumah duka keluarga yang terlihat hanya Pak Suryo, Mas Yoko, dan Radit. Lagi-lagi Mbak Rita tidak muncul. Yang kulihat paling terpukul adalah Radit, karena selama ini dialah yang paling dekat dengan ibunya. Air mata terlihat membanjiri wajahnya. Matanya sangat sembab, berkali-kali dia memanggil nama ibunya. Mas Yoko terlihat lesu, dan Pak Suryo berusaha tegar meski air matanya tidak berhenti menetes. Ketika prosesi pemakaman selesai, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Bapak mulai membicarakan kejadian yang menimpa Mas Yoko. Mulai dari istrinya yang keguguran hingga Bu Ming yang meninggal hari ini. Jodoh mati, rezeki sudah ada yang ngatur. Tidak perlu khawatir. Semoga Mas Yoko diberi kesabaran, kata Bapak. Lah iya Pak, aku heran kenapa menantunya tidak kelihatan. Katanya sejak Mak Ming sakit datang cuma sekali. Alah, tidak tahu nak, bukan urusan kita. Didoakan saja yang baik-baik saja. Sejak itu, kulihat Mas Yoko bekerja lebih keras. Berdagang apapun yang sedang musim, mulai dari buah duren dan susu segar rasa buah. Pernah sekali aku membeli susu dagangannya. Lalu dengan lancang aku menanyakan, "Mas, sekarang tinggal di mana? Kok lama tidak kelihatan?" "Sekarang aku sudah tidak di desa R, Mbak. Aku pindah ke desa J, cari lokasi." "Wah, bagus itu Mas. Semoga lancar usahanya ya." "Terima kasih Mbak. Oh iya, kalau kamu mau jualan aku siap jadi suppliernya Mbak." "Iya Mas, gampang. Nanti aku bantu jual di online." Setelah percakapan itu, ada 1 bulan Mas Yoko tidak ada kabarnya. Yang sering kutemui kini adalah Pak Suryo. Setiap pagi, aku bertemu beliau di tempat tukang sayur. Beliau sedang berbelanja untuk memasak sendiri. "Pak Suryo, belanja?" sapaku. "Oh alah, ini tadi Mbak N ya?" "Iya Mbak, mau bagaimana lagi? Sekarang tidak ada istri, apa-apa sendiri Mbak." "Yang sabar ya Pak. Kenapa tidak beli sayur matang saja?" "Tidak Mbak, Radit minta sayur bening saja, gampang. Kalau lagi sakit, memang aneh-aneh mintanya." Dari percakapan itu aku baru tahu kalau ternyata Radit sedang sakit. Dan Pak Suryo cerita kalau sekarang Mas Yoko menggantikan pekerjaannya sementara demi merawat Radit. Pak Suryo bercerita, semenjak kepergian ibunya 20 hari yang lalu, Radit susah makan dan sering sakit. Padahal baru saja Radit wisuda, namun justru semangat hidupnya seperti lenyap bersama perginya sang ibu. Genap
1 bulan sudah Buming meninggal. Saat aku duduk-duduk di teras rumah, tiba-tiba kulihat mobil sedan hijau yang bodinya sudah tidak sedap dipandang melaju dari gang arah rumah Pak Suryo. Dari kaca kemudi terlihat jelas itu Mas Yoko. Di sebelahnya ada Pak Suryo dan di jok belakang ada Radit yang terkulai lemas. Hatiku sudah was-was. Kenapa lagi ini? Kemana mobil mewah Mas Yoko? Lalu aku berlari ke belakang mencari bapak guna menanyakan hal itu. Pak, mobil Pak Suryo ganti sedan ya? Hijau, jelek, kriot semua. Iya, lah, apa kamu tidak tahu? Tahu apa Pak? Ya baru ini aku tahu. Lah mobil silvernya kemana? Oh iya, di sini Pak Suryo punya mobil sendiri berwarna silver dan Mas Yoko punya mobil mewah berwarna putih. Sudah dijual buat berobat Radit. Radit itu habis sakit, operasi usus buntu. Aku terkejut. Lalu aku berpikir untuk mencari informasi yang lebih akurat ke bekas kakak iparku, yaitu sahabat karib Mas Yoko, panggil saja Mas Gembos. Mas, Radit sakit ya? Iya non, sejak ibunya meninggal, dia susah makan. Mau makan pun cuma mie instan. Ya Tuhan, kasihan ya Mas. Tadi aku lihat Pak Suryo sama Mas Yoko naik mobil. Ada Radit di jok belakang. Mereka mau kemana Mas? Mau ke rumah sakit. Katanya bekas operasi pertama infeksi non. Sebab Radit susah diatur makannya. Disuruh puasa soal makanan pantangan. Tidak bisa. Astagfirullah. Kok sampai seperti itu ya? Apa tidak ada yang memperhatikan makanannya? Istri Mas Yoko kan perawat. Apa dia tidak membantu mengurus Radit? Oh alah non, kamu belum dengar ya? Aku kasih tahu ya. Sejak Buming sakit parah, dia sudah tidak pernah mau diajak ke sini. Tahu kenapa Buming sampai drop? Karena si Rita minta mobil baru. Terus Mas Yoko minta uang ke bapaknya untuk beli itu. Mereka ini sudah mau cerai non, karena Rita ini serakah sama harta mertuanya. Tidak peduli asal Mas Yoko dapat uang, sampai rela jualan duren dan susu itu ya gara-gara si Rita. Mobil pribadi Pak Suryo habis. Padahal mereka orang baik, suka ngasih kerjaan kami para pengangguran. Sekarang malah habis-habisan tidak punya apa-apa. Aku terkejut mendengar kabar itu. Ternyata selama ini tidak seindah yang aku lihat. Benar kata para tetangga bahwa Mbak Rita bukan orang yang baik. Keesokan harinya, sedan hijau itu berbelok ke gang rumah kami. Dari dalam turunlah Mas Yoko. Mbak En, Bapak ada? Oh, ada Mas. Sampean dari mana? Sini, duduk dulu. Setelah duduk, Mas Yoko bercerita. Dari kota Mbak, nyiapin kontrakan buat Radit. Loh, bukannya Radit sakit? Kok malah kontrak Mas? Iya Mbak, biar dekat rumah sakit. Jadi kalau mau kontrol atau berobat tidak perlu bolak-balik. Kan lumayan jauh Mbak, kota B sama K, 1,5 jam Mbak. Kasihan Radit kalau kelamaan di jalan. Oh iya, betul juga Mas. Lah, Pak Suryo di mana Mas? Sementara jagain Radit Mbak. Setelah percakapan itu Mas Yoko menyatakan tujuannya. Bahwa dia datang untuk servis mobil. Lalu Bapak mulai mengotak-atik mobil Mas Yoko. Setelah selesai, Mas Yoko berpamitan pulang untuk mengambil baju-baju Radit dan Pak Suryo. Mbak, aku pulang dulu ya. Iya Mas, saya doakan semoga Radit cepat pulih ya Mas. Setelah itu, berhari-hari kulihat sedan hijau itu pulang pergi melintasi gang rumah kami yang saling bertemu di perempatan kecil depan rumahku. Hingga
genap 3 bulan lamanya. Hingga suatu hari genap 100 hari kepergian Bu Ming. Di musola depan rumahku, tiba-tiba para pemuda berkumpul. Aku yang masih baru bangun tidur terkejut saat melihat dari jendela. Semua orang bergotong royong mengeluarkan kursi plastik dan menaikkannya ke mobil pickup. Pertanda ada rumah yang sedang berduka. Lalu aku keluar menghampiri. Mas, siapa yang meninggal? Mas Gembos yang juga ada di sana menyahut. Radit, Non. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya Tuhan, aku heran dan sedih. Kenapa bertubi-tubi keluarga Pak Suryo mendapatkan ujian berat? Masih 100 hari lalu Buming meninggal, kini Radit. Namun masih sama. Aku berpikir positif, mungkin memang sudah takdir. Radit tidak mampu melawan sakitnya. Aku terduduk lemas. Lalu Mas Gembos mendekati, dia bicara hal yang sama. Rasa herannya kepadaku. Kasihan ya Non, sebelum meninggal Radit bilang katanya mau ikut ibu saja. Mungkin dia pesimis merasa tidak bisa sembuh. Iya Mas, kasihan. Padahal dia anak baik, harapan besar Pak Suryo selain Mas Yoko, kataku. Semenjak meninggalnya Radit, banyak tersiar kabar kurang sedap. Semenjak meninggalnya Radit, banyak tersiar kabar kurang sedap. Warga merasa resah dan khawatir akan keselamatan keluarga Suryo. Mereka menduga ada yang tidak beres menimpa keluarga ini. Keluarga yang dulu sangat bahagia dan mampu membahagiakan orang lain. Hingga suatu hari, Pak Suryo datang ke rumah dengan badan yang mengurus. Mbak, bapaknya ada. Ada Pak, di pondokan belakang. Lalu Pak Suryo menuju padepokan bapakku. Hampir sekitar 2 jam lamanya beliau berbincang-bincang dengan bapakku. Hingga akhirnya keluar dari pondokan sembari merangkul bahu Pak Suryo. Yang sabar ya Pak, saya akan bantu. Kita cari sama-sama jalan keluarnya. Iya Mas, terima kasih sekali ya. Kemudian Pak Suryo berlalu dan aku bertanya pada Bapak tentang apa yang mereka bicarakan. Pak, ada apa dengan Pak Suryo? Kasihan Duk, keluarganya sedang diincar. Maksud Bapak, waktu Radit masih di rumah sakit Kotaka, Pak Suryo bertemu dengan orang tidak dikenal, menanyakan kenapa Radit sebenarnya. Tapi ternyata orang itu memberitahu Pak Suryo bahwa ada yang tidak beres dengan keluarganya. Mendengar awal mula cerita Pak Suryo, orang itu mengambil kesimpulan bahwa Pak Suryo sedang diteluh. Nama teluhnya yaitu Tenung Pring Sedapur. Bapak sendiri belum berani berspekulasi. Ini Bapak masih akan tirakatan dulu. Tiga benar ya Pak, orang yang melakukan itu. Oh iya Pak, Tenung Pring Sedapur itu yang bagaimana? Kamu tahu Pring Sedapur atau bambu sedapur? Bambu yang tumbuhnya bergerombol jadi satu. Artinya teluh itu akan menghabiskan kerumunan atau anggota keluarga yang jadi sasaran. Aku sudah berpesan pada Pak Suryo agar lebih meningkatkan ibadah. Kalau perlu, agar rumah yang ia tempati sekarang dijual saja. Bapak khawatir kalau teluh itu ditanam di rumahnya. Mendengar itu, aku bergidik. Perbuatan yang sangat biadab bagi orang sebaik Pak Suryo. Warga masyarakat mulai menaruh curiga terhadap kehadiran Mbak Rita sebagai menantu keluarga ini. Setiap hari, Bapak tirakat demi mencari jalan keluar untuk Pak Suryo. Hingga sampai suatu hari, genap 8 bulan sepeninggalnya Buming, kulihat lagi sedan hijau itu berlalu lalang di jalan.
Setiap hari Bapak tirakat demi mencari jalan keluar untuk Pak Suryo. Hingga sampai suatu hari, genap 8 bulan sepeninggalnya Bu Ming, kulihat lagi sedan hijau itu berlalu lalang di jalan gang rumah kami. Dari kaca mobil yang makin lusuh itu, kulihat Mas Yoko di kursi kemudi dan Pak Suryo yang badannya semakin hari semakin kurus di jok penumpang. Aku prihatin sekali, namun tidak bisa membantu apapun. Setiap kali lewat rumahnya tidak kulihat Pak Suryo di sana. Rumah itu menjadi semakin gelap dan sepi, karena Mas Yoko yang sibuk bekerja menggantikan peran bapaknya. Hingga suatu pagi, lagi-lagi di musola depan rumahku rame pemuda yang bergotong royong mengeluarkan perkakas kematian dari gudang. Kakiku lemas seketika. Siapa lagi ini yang meninggal? Batinku. Dari jauh kulihat Mas Gempos. Mas, sini. Iya Non, ada apa? Siapa yang meninggal Mas? Pak Suryo Non. Seketika mataku terbelalak. Masih kuingat beberapa hari yang lalu beliau masih kesini bertemu aku dan Bapak. Beneran Mas? Iya. Kapan hari beliau baru dari sini Mas? Ketemu aku sama Bapak. Beliau sehat. Memang tidak sakit Non. Tadi pagi ditemukan sudah tergeletak di lantai depan kamar mandi. Sudah meninggal. Tidak ada yang tahu. Tahu-tahu waktu Mas Yoko sudah bangun tidur. Astagfirullah. Kasihan ya Mas. Setelah itu, kami semua melayat. Kulihat raut wajah penuh sesal terlihat di wajah bapakku. Mungkin karena belum sempat menemukan jalan keluar untuk Pak Suryo. Karena tidak mau kecolongan lagi, secara khusus Bapak memberikan wejangan untuk Mas Yoko, agar dia tidak lagi menempati rumahnya. Kalau perlu dijual saja. Karena menurut Bapak, untuk melepas pengaruh santetnya, rumah itu tidak boleh ditinggali oleh anggota keluarga Suryoko. Karena teluhnya mengikat tidak hanya kepada penghuni tapi juga rumahnya. Semenjak itu, Mas Yoko tidak pernah lagi tinggal di rumahnya sendiri. Rumah itu hanya digunakan untuk berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu dia pergi tanpa menginap. Untuk siapa pengirim teluh itu, entahlah. Bapak tidak mau ikut campur. Yang jelas kecurigaan warga tertumpu pada menantu rumah itu. Kini Mas Yoko sudah resmi bercerai dengan Mbak Rita. Meski di luar sana, semua orang menyalahkan Mbak Rita, mereka semua mungkin lupa bahwa dulu ada orang yang ingin membeli tanah Pak Suryo dengan membayar harga yang lebih tinggi dari seharusnya. Namun, sudahlah, aku tidak mau ikut campur. Biarlah Yang Maha Adil yang memberikan keputusan terbaiknya kelak. Meskipun di dunia bisa bersembunyi, di akhirat nanti tidak akan mampu berlari. Dari kisah Mas Yoko ini dapat kita ambil banyak pelajaran. Sekalipun kita orang baik, tidak berarti tidak ada yang membenci. Tetaplah berbuat baik, maka kebaikan akan datang padamu. Meskipun kita sudah melakukan 1000 kebaikan, itu tidak akan terlihat di mata seorang pembenci.